Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi lailah, malam Selasa 10 dari bulan Safar 1444 Hijriah, bertepatan dengan 5 September 2022. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari kitab Tauhid. Maka sebelum kita masuk kepada bab yang baru, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi' al-matan. Barakallahu fikum. Fadhalu. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Ayyash bin Walid, hadatsana Waki' an al-A'mash an Ibrahim bin Yazid at-Taymi an abihi an Abi Dzar qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an qawlihi wasy-syamsu tajri li mustaqarrin laha qala mustaqarruha tahta al-'arsy. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih Tauhid, babu qaulillahi ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhiratun. Maka di bab dari kitab Tauhid ini, Al-Imam Al-Bukhari berpindah dari permasalahan sifatul ars dan sifat dzatiyah atas dirinya di atas langit. Sekarang berpindah kepada pembahasan tauhid yang lain yang berhubungan dengan Allah Jalla wa Ala. Maka pembahasan sekarang ini membahas tentang permasalahan Allah Jalla wa'ala akan dilihat. Dan Allah Jalla wa'ala akan dilihat di hari akhirat di dua tempat. Yang pertama di Arasat Al-Qiyamah. Apa makna Arasat Al-Qiyamah? Arasat jamak dari arsah, yang maknanya suatu yang sangat luas. Maka makna fi Arasat Al-Qiyamah adalah di tempat mulai dari dikumpulkan manusia di mahsyar sampai manusia diseberangkan di Sirat. Ini Arasat Al-Qiyamah yang sangat luas, waktunya tidak ditentukan. Mulai dari manusia dibangkitkan dan dibiarkan pada saat itu manusia sampai mendapat syafaat dari Nabi Muhammad untuk mulai ditimbang, dihisab, ditentukan raportnya, kitab an yaminihi aw an shimalihi. Kemudian setelah itu semua orang berjalan di atas sirat sesuai dari amalan mereka. Ini yang dinamakan dengan Arasat Al-Qiyamah. Dan sifat di situ akan melihat Allah. Ini yang pertama. Yang kedua di surga. Allah akan menampakkan dirinya di surga dan bahkan bisa setiap saat, terutama di hari Jum'ah. Seperti nanti datang hadis-hadisnya. Yang menjadi poin adalah di Arasatil Qiyamah akan melihat Allah, dan yang kedua di surga akan melihat Allah. Adapun pendalilan di Arasatil Qiyamah dengan di surga lain. Maka untuk di Arasatil Qiyamah, hadis yang akan kita bahas dari Jarir. Adapun ayat ini wallahu a'lam menunjukkan bahwa melihat Allah di surga, bukan di Arasat Al-Qiyamah. Kenapa?
Sebutkan di dalam ayat Al-Quran, wujuhu yawma idin nadhirah, bahwa wajah mereka sumringah berbahagia, ila rabbiha nadhiratun, di saat mereka melihat Rabb Jalla wa'ala. Dohirnya bukan di arasatil qiyamah, karena wajah mereka sumringah. Adapun di arasatil qiyamah, semua baik mukmin, kafir, musyrik, munafik dalam keadaan gundah gulana. Pertama dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan seperti hadis Miqdad ibn al-Aswad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sering kita ulang, tudna syamsu ala ru'usil khalaiq bimiqdari mil fayakunun nas ala miqdari a'malihim fil ard faminhum man yakunu ala rukbatayhi faminhum man yakunu ala haqawayhi faminhum man yuljimuhul arq iljaman. Maka di hadis Muslim dari Miqdad bahwa matahari diturunkan hanya 1 mil saja dan seluruh manusia dalam keadaan dehydration, keluar air keringat sesuai dari amalannya. Maka pada saat itu melelahkan, kehausan dan panas. Lalu ucapan Allah, wujuhu yawma idin nadhirah, pada saat itu kaum muslimin sumringah bahagia memandang kepada Allah, bukan di sini zahirnya tetapi ini di surga. Karena mereka di surga melihat Allah adalah kenikmatan yang paling puncak prima. Seperti ucapan Allah Jalla wa'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang masuk di surga itu ada tambahan, apa? Melihat wajah Allah. Maka zahir dari ayat ini menjadikan melihat Allah di surga, namun pendalilan di dalam hadis dari Jarir, maka melihat Allah di arasatil qiyamah, karena lafadznya sharih, nanti dibahas. Maka ayat ini barakallahu fikum dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah di hari akhirat. Maka i'rabnya wujuhu yauma idin nadhirah. Wujuhun di sini marfu karena mubtada. Maka wujuhun mubtada marfu bi dhammah. Wujuhun yauma idin nadhirah. Yauma dzarfu zaman dan dia mansub. Yauma idin, maka idin di sini bitanwin dinamakan tanwin iwad. Apa itu tanwin iwad? Banyak tanwin iwad seperti di ayat-ayat yauma idin, hina idin, maka din di sini tanwin iwad. Maknanya tanwin yang menggantikan jumlah. Apa jumlahnya di sini? Jumlahnya masalan yauma id dakhalul jannah. Maka khusus ayat ini melihat Allah di surga. Maka takdirnya idin ay id dakhalul jannah. Maka jumlah id dakhalul jannah panjang seperti ini diringkas menjadi tanwin idin. Yauma idin ay takdiruhu id dakhalul jannah. Maka ini dinamakan dengan tanwin iwad. Tanwin iwad ini adalah menggantikan posisi takdir dari jumlah yang panjang diringkas menjadi idin, dan juga hina idin, yauma idin. Lalu bagaimana di sini takdirnya kalau begitu? Wujuhun mubtada, yauma idin, yauma dzarfu zaman mansub idin, di saat mereka dimasukkan kepada surga. Kalimat idin hina yadkhuluna au iddakhalul jannah. Maka kalimat iddakhalu al jannata diganti dengan idin. Idan takdiruhu wujuhun yauma iddakhalul jannah. Wajah mereka di saat mereka dimasukkan kepada surga nadiratun. Lalu nadiratun di sini marfu. Apa i'rabnya? Khobar bukan. Sifah untuk wujuh. Karena nadirah sumringah, bahagia, cerah ceria. Wajah-wajah mereka cerah ceria, sumringah, bahagia. Dikarenakan yauma idin, di saat mereka dimasukkan kepada surga,
ila rabbiha naziratun. Ila harfi jar, rabbiha, rabbi ismun majrurun bi ila wa huwa mudhaf, dan ha mudhafun ilaih mabni ala sukun fi mahalli jar. Maka naziratun baru dia khobar dari wujuh. Wujuhun yauma idin naziratun ila rabbiha naziratun. Maka asalnya wujuhun naziratun, wajah-wajah yang melihat Allah Jalla wa Ala. Maka makna di sini dari Al-Qur'an ini, wujuhu yauma idin nadirah. Nadirah maknanya adalah hasanah. Maka nadirun bimakna hasanah, wal unsa nadiratun. Dan makna an-nadhar melihat dengan mata kepala. Maka makna ijmali dari ayat ini, wujuhu yauma idin nadirah ila rabbiha nadirah, ay anal wujuh al-hasanah au al-bahjah, wajah-wajah yang sumringah, yang ceria, yang senang, bahagia, terlihat dari gambaran wajah mereka. Yauma idkhalul jannah nadiratun ila rabbiha. Di saat mereka dimasukkan ke surga dan mereka melihat wajah Allah. Maka ini tafsir dari ayat yang menjadi pendalilan bahwa kaum muslimin akan melihat Allah di hari akhirat. Ini manhaj ahli sunnah wal jamaah di dalam keyakinan, dan ini adalah keyakinan yang benar dan kita meyakininya. Maka di sana ada keyakinan yang salah, keyakinan mubtadi'ah dari kelompok ahlul bidah. Mereka mengatakan tidak akan pernah melihat Allah di hari akhirat dan di dunia apalagi. Maka mereka yang gulu ekstrim dalam penafian tidak akan pernah melihat Allah dari kelompok sesat al-mubtadi'ah, mereka pertama al-Jahmiyah, dan yang kedua al-Mu'tazilah, dan yang ketiga Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Maka mereka orang-orang Asy-Syiah Ar-Rafidhah, kami mengingat dulu di saat mereka datang ke klinik kami di Yaman, maka klinik kami ada maktabahnya, buku-buku Syekh Muqbil. Hina ja'a ila iyadati, maka mereka membaca kutub-kutub Syekh Muqbil, judul saja tidak dibuka. Dikatakan, anta tulab Syekh Muqbil, kamu muridnya Syekh Muqbil. Saya bilang, na'am. Langsung mengajak nikos. Karena dia tahu kalau kita Sunni dan mereka Syiah Rafidhah. Langsung ditanyakan, kamu yakin kamu akan melihat Allah hari kiamat? Qultu na'am. Kita tanyakan, adapun kamu, enggak mungkin melihat Allah. La yumkin an nara rabbana yaumal qiyamah. Haula yaqulun Asy-Syiah min Amran. Amran adalah muhafadzah fil Yaman, qarib min San'a, kharij San'a, keluar dari San'a, masuk Amran, dan setelah itu nanti masuk ke Sa'dah dan Mad. Maka mereka mengatakan bahwa kaum mukminin tidak akan pernah melihat Allah. Kita katakan, di surga kamu tidak akan melihat Allah, enggak pernah. Wah, rugi kalau begitu. Kenapa rugi? Karena di Al-Qur'an, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Keutamaan dari penduduk surga yang paling puncak prima kenikmatan melihat wajah Allah. Kamu diharamkan untuk itu. Kamu senang, maka dia menikos kita. Dia mengajak jidal dengan subuhat-subuhat yang ma'ruf. Alhasil bukan waktunya untuk menjelaskan mereka dan subhat mereka. Yang jelas sekarang dari poin bahwa kelompok Syiah Ar-Rafidhah pun mereka menafikan ru'yatillah fil akhirah, kita dapati bahwa mereka kelompok Syiah
memang menafikan seperti Al-Mu'tazilah, seperti Al-Jahmiyah, dan yang keempat sebagian dari kelompok Al-Khawarij. Kelompok Al-Khawarij di zaman dulu mereka meyakini bahwa kaum muslimin tidak melihat Allah. Kita katakan di zaman dulu, kenapa? Karena mereka masih sedikit berakal, mempunyai keyakinan-keyakinan. Adapun Khawarij di zaman now, mereka bodoh, orang-orang yang paling bodoh. Mereka para pemuda-pemuda yang direkrut, dipersenjatai, diberikan uang, diiming-imingi dengan dunia, harta yang melimpah, dan diiming-imingi dengan kursi di dunia, karena mereka akan diajak untuk berperang melawan pemerintah, kudeta kalau bisa, dan diiming-imingi dengan bualan menikahi bidadari 70 kalau mati, meskipun membuat bom bunuh diri. Dianya mati, brimobnya mati, masuk surga, menikah 70 bidadari. Bahkan ada di Suriah dan Irak satu orang dari kelompok ISIS, yang mana dia itu di saat berjalan membawa senjatanya dan berperang wallahu alam melawan siapa, itu dijadikan di depannya itu, kalau polisi ataupun Brimob ataupun TNI menggunakan pakaian Kevlar di dadanya, ya apa tidak, agar tidak tertembak jantungnya. Dia tidak, di atas kelaminnya disimpan betonan besi dengan beton, seperti besi beton yang kita lihat di tiang-tiang, maka ditempelkan dengan rantai ataupun bagaimana, pokoknya dia berjalan, di depannya itu ada besi beton dengan besi dan betonannya. Di saat ditanya, kenapa engkau melaksanakan dia demikian? Agar Mr. Piku tidak tertembak dan berubah, karena aku akan menikahi 70 bidadari. Itu kebodohan orang-orang ISIS di zaman sekarang. Di zaman dulu tidak ada yang melaksanakan demikian. Makanya di sini, apakah mereka